Halo guys, good morning. Jadi pada pagi hari ini kita dari kelompok 3 IPS akan melaksanakan observasi ke pabrik tahu di Pasir Putih Sawangan. Sebelum berangkat, kita ke fotokopi dulu untuk ngeprint surat izin, beli map, dan lain-lain. Lalu setelah itu kita langsung melanjutkan perjalanan. Akhirnya setelah perjalanan panjang melewati jalanan yang berlika-liku, nyasar berkali-kali, kita sampai juga guys di pabrik tahunya. Setelah sampai, kita langsung memakai almet dan mempersiapkan diri untuk mewawancarai pemilik pabrik tahu. Dan gak lupa juga kita mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu untuk diwawancarai mengenai materi kelompok kami, yaitu keragaman dalam ekonomi masyarakat Indonesia di perkotaan maupun di perdesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 2D, kelompok 3 IPS. Kita akan observasi ke pabrik tahu yang ada di lokasinya di Pasir Putih Sawangan. Ketika kita sudah mulai masuk ke dalam pabrik tahunya, orang-orang di sana menyambut kami dengan ramah dan baik. Kita juga terlebih dahulu meminta izin untuk mewawancarai pemilik pabrik tahunya, dan alhamdulillahnya beliau menyanggupi dan mengizinkan kami untuk mewawancarai seputar pabrik tahunya. Maaf banget kalau misalnya kita belum ada konfirmasi sama sekali karena proyeknya juga mendadak banget dari dosen. Dulu nama Bapak siapa Pak? Nasiri. Pak Nasiri, oke. Pemilik pabrik tahu ya Pak? Iya. Perkenalkan dulu Pak, nama saya itu Lea Kitada, Bapak bisa panggil aja Lea. Nah di sini sebenarnya saya itu 2 kali nanti datang ke pabrik Bapak. Ini yang pertama, kalau nanti saya sekedar observasi yang sisanya aja. Kalau ini aku pengen cuma mau tanya tentang latar belakangnya Pak. Pendidikan. Enggak, latar belakang Bapak boleh atau kok Bapak mau sih Pak membangun pabrik tahu gitu? Kan saya memang sama kita dari SDM lah ya. SDM-nya kita dan kemampuan saya cuma karena kan memang agak pabrik tahu ini ya lumayan lah resikonya, itu resikonya lumayan besar itu. Jadi saya cuma yang motivasi saya cuma pengen bantu dengan teman-teman kita ini yang SDM SDM-nya tak kurang lah ini saya cuma coba makan kerja dengan mereka ini untuk biaya anak sekolah. Nah, sedangkan kalau saya, kenapa saya bangun pabrik tahu ini? Kalau pabrik tahu kan cuma kita yang dibutuhkan cuma skill, bukan masalah dia pintar ini itu bukan, skill juga ada kemauan, skill udah kan itu. Sedangkan kalau seandainya saya pengen sih bukannya yang highlight, cuma kan itu juga pakai untuk biayanya tinggi kan ini. Kalau saya mulai jadi kan modal kepercayaan, karena awal saya cuma pekerja. Saya sendiri awalnya pekerja. Saya kerja tahu dari tahun 90. Dari mulai saya jadi tukang nyuci kedelai, tukang giling, tukang meres, tukang bungkus, sampai saya jadi supir, jadi kenek, itu saya jalani. Setelah ya memang sempat saat perjalanan saya tahun 98 terbuka cuma bangkrut.
98 saya buka tahu itu di kampung rambutan ya, itu saya bangkrut cuma dapat 1 tahun. Akhirnya saya kerja lagi cari modal, tahun 2001 saya buka lagi, 2021 saya buka lagi, bangkrut lagi Pak. Bangkrut lagi. Akhirnya dari situ saya kerja lagi cari modal. Tapi saya kerja itu akhirnya saya coba saya kerja ini loncat sana loncat sini loncat sana. Saya cuma cari tahu kenapa sih kok perjalanan saya bisa kok nggak bisa jalan, tahu dan nggak tahu itu kan kebanyakan ini. Memang kan pertama itu kebanyakan tahu itu orang Cina. Iya. Akhirnya kan saya mikir ya masa sih kita yang pribumi itu tidak bisa. Setelah tahun saya punya modal 2007 kebetulan di sini pasir covid yang pertama di sini saya ada pabrik yang bangkrut, saya jalani alhamdulillah. Dari situlah apa yang pernah saya jalani kegagalan saya itu pelajaran saya. Ya, dari tahun 2007 ini Itu di Pasir Putih dari tahun 2007 saya itu sampai sekarang alhamdulillah. Ya sekarang alhamdulillah teman-teman saya sekampung keluarga saya juga artinya sudah jadi, walaupun masih ada yang ngontrak, ada yang nyewa, dan alhamdulillah sudah banyak lah. Artinya saya bikin motivasi orang kampung saya. Hanya sekarang ya alhamdulillah di kelurahan saya di Kampung Mendelem namanya, Kampung Mendelem Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Sekarang ya kalau bahasa ininya katanya bosnya lah bos tahu, sekarang sudah ada 13 orang. Jadi alhamdulillah jadi mereka termotivasi. Oh Seren aja yang artinya dulu kayak gitu bisa. Akhirnya kan mereka yang pada punya modal sering datang ke kita, ayo kebetulan ya saya dulu waktu masih ini jadi saya tuh bukan ada kita itu melalang buana lah kemana, jadi di mana-mana kan alhamdulillah kenal itu. Dan alhamdulillah sekarang berarti untuk di kampung saya sudah ada 13 pengrajin di Jabodetabek. Itu jatuhnya cabang? Bukan cabang, tapi artinya kita masih keluarga lah. Jadi Bapak hanya memotivasi aja. Iya, jadi nanti mau apa sih modalnya kan itu ya. Ya, kalau saya kalau yang salah itu modal kepercayaan. Ada kemauan ya Pak? Iya, ada kemauan. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi Ya. sampai saat ini masih berkembang pesat ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ini agak menurun Mbak. Agak menurun sejak kemarin pemerintah waktu itu kan artinya kita tahu ini kan waktu ya di bawah tahun 2015 itu kan BTP-nya ini kan bebas kan, ya yang namanya formalin itu lah tentang begitu. Sekarang ada pembinaan terus dari pembinaan terus dari cerita saya sekarang ini saya dapat binaan itu dari GS, dan dulu yang sering suka artinya datang ke tempat pabrik saya itu dari ITB, UGM, UI. Kalau yang dari sini veteran 45, Veteran itu sering. Kalau UIN ini baru ada nih. baru ini. Kalau UI berapa kali UI? Kalau Brawijaya 2 kali dari Brawijaya Malang. Jadi kita pencetus pertama UIN ya Pak? Nah ini UIN baru pertama. Kalau yang lain-lain udah sering. Oh udah sering. UI pun sering. Kalau UI sering ya sampai alhamdulillah saya dapat artinya dapat binaan, dan sampai saya bisa kemarin tahu saya sekarang ini udah masuk untuk ke pemerintahan. Oh gitu, yang untuk program makan Kemarin sampai sempat untuk acara Pak Prabowo viral, terus acaranya Pak Bahlil, terus kemarin pas pas launching kan itu juga kemarin pada tahu saya. Awal mula berdirinya pabrik ini cukup menarik. Berawal dari skala rumahan, usaha ini dirintis oleh sebuah keluarga yang memang sudah turun-temurun bergelut di dunia produksi tahu. Dulu, proses pembuatannya masih sangat sederhana, hanya mengandalkan alat-alat manual dan produksi dalam jumlah terbatas. Namun seiring berjalannya waktu, permintaan pasar terus meningkat. Hal ini menjadi titik balik yang mendorong pabrik ini untuk berkembang baik dari segi kapasitas produksi maupun manajemen usaha. Meskipun begitu, satu hal yang tetap dipertahankan sampai sekarang adalah metode produksinya yang masih menggunakan cara tradisional.
Mulai dari proses penggilingan kedelai, perebusan, hingga proses pencetakan dan pemotongan tahu, semuanya dilakukan secara manual, dengan tenaga kerja manusia sebagai ujung tombaknya. Hal ini bukan hanya menjaga kualitas dan rasa tahu yang khas, tetapi juga membuka banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Yang menarik, pabrik tahu ini bukan cuma berdampak di lingkungan terdekatnya saja. Banyak bahan baku didatangkan dari luar daerah dan distribusinya juga telah mencakup beberapa wilayah di luar kota Bogor. Artinya, keberadaan pabrik ini turut menghidupkan sektor lain seperti pertanian kedelai lokal, jasa transportasi, hingga pedagang kecil yang menjual tahu di pasar-pasar tradisional. Ini adalah contoh nyata bagaimana satu unit usaha bisa menjadi penggerak ekonomi yang luas. Secara keseluruhan, pabrik tahu ini bukan hanya tempat produksi makanan, tapi juga simbol dari kemandirian ekonomi lokal, pelestarian budaya tradisional, dan semangat untuk terus berinovasi.